dia bisa mata keranjang kalau nggak ada yang dikeranjangi. Gitu loh Bu. Kalau semua wanita baik nutup aurat, insya Allah nggak ada bingung, perselingkuhan, perzinahan, nggak ada. Oh, nggak ada yang dikeranjangi. Ini masalahnya mau dikeranjangi. Ibu pernah dengar riwayat kenapa kok mata keranjang? Kenapa laki-laki yang pandangannya penuh syahwat kepada perempuan itu disebut mata keranjang, Bu? Timbulnya mata keranjang, istilah mata keranjang ini di masa-masa noni-noni dulu, Bu. Noni-noni itu apa? Belanda. Putri-putri Belanda yang cantik-cantik itu kalau sore main basket. Basket itu ada keranjangnya tau ya Bu ya? Nah, pemuda-pemuda Indonesia melihat main basketnya noni-noni itu, saat bola mau masuk ke keranjang itu loh, momen yang indah hingga laki-laki nggak mau berkedip melihatnya. Makanya tuh mata keranjang. Padahal bukan melihat keranjangnya, tapi melihat pahanya. Sampai sekarang disebut mata keranjang. Nah, istilah itu hadir karena bukan saja kesalahannya laki-laki, tapi karena perempuannya yang memang menyiapkan momen untuk laki-laki menjadi mata keranjang. Itu Bu. Jadi jilbab apa Bu? Gamis yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka, tangan, dan kaki. Itu namanya jilbab. Kalau khimar tadi apa Bu? Kain yang lebar yang menutupi kepala kecuali muka dan menjulur sampai ke dada. Kalau kerudung penutup kepala sampai leher saja. Hafal Bapak. Nah, ada lagi sekarang nikob. Apa nikob Bu? Bu, nikob itu kalau bahasa kita cadar, adalah pakaian yang lebar dan panjang yang menutupi seluruh tubuh kecuali mata. Jadi motor tok, busin ketok, itu namanya nikob. Kalau bahasa yang lain cadar. Wanita bercadar berarti wanita yang pakai nikob. Itu apa Bu? Pakaian yang panjang yang menutupi seluruh tubuh kecuali matanya. Nah, di atas itu ada namanya burqoh. Burqoh itu lontong Bu. Lontong. Burgo itu ya. Kenapa lontong? Karena burqoh itu nutup seluruh badan. Matanya juga ditutup kayak lontong itu lah Bu. Ada nggak? Pernah nggak lihat Bu? Ada wanita yang menutup seluruh wajahnya, seluruh badannya, sampai bingung yang depan yang mana, yang belakang yang mana. Mereka melihatnya itu pakai serawang-serawang itu loh. Jadi ada yang nyerawang di depannya. Ini ekstremnya nih. Ini di kalangan orang-orang yang di Yordan, Suriah, banyak yang pakai seperti ini. Burqoh namanya, menutup seluruh badannya. Kalau mazhab Maliki yang hal demikian ini berlebihan. Kenapa mazhab Hanafi
memberikan petuah kepada pengikutnya dan umatnya ibu, bahwa wajah itu harus dibuka. Bahkan kalau masalah berbicara tentang cadar, kalau yang burkok ini masya Allah bu, jangan ya bu ya. Ibu nggak usah pakai burkok, bingung nanti lihatnya pun bingung. Jerawang-jerawang kayak lontong tadi ya, terbungkus semua. Masalah cadar saja itu mazhab Hanafi itu ngomong bahwa yang masih muda ibu, yang masih muda monggo pakai cadar. Yang sudah tua nggak usah pakai cadar. Kenapa? Karena yang muda ini masih banyak fitnah. Dasarnya apa? Di tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan annal mar'ata, sesungguhnya wanita itu. Siapa wanita? Ya kita semua ini adalah wanita. Wa idza kana jamilatan, kalau dia wanita ini yang cantik rupanya, wa khaufun, dan takut kecantikannya ini menjadi fitnah, min wajhiha wa kafaihal fitnah wa alaiha satu, maka diwajibkan bagi perempuan ini untuk menutup wajahnya bu. Cantik ini siapa yang ngomong bu? Yang mengindikasikan, yang menjadikan pernyataan kita cantik itu siapa bu? Orang lain apa jenengan? Ya boleh orang lain, boleh jenengan. Bahkan dulu Umar bin Khattab itu ibu memaksa pemuda untuk mencukur rambutnya. Kenapa? Karena pemuda ini menjadi perbincangan para wanita. Banyak betul wanita yang tergoda oleh kegantengan pemuda ini gara-gara rambutnya panjang. Sampai akhirnya apa? Karena menimbulkan fitnah, lalu Umar bin Khattab memaksa pemuda ini untuk mencukur rambutnya. Maksudnya biar nggak menarik lagi pak, digundul biar nggak menarik lagi. Nah sama dengan di tafsir Al-Qurtubi tadi, wanita yang merasa cantik atau memang dia kalau di mukanya dibuka menjadi banyak fitnah, maka wajib bagi perempuan ini untuk menutup wajahnya. Wa in kana ajuzan aw qabihatan, kalau wanita ini sudah tua atau kemudian memang dia ini maaf memang buruk wajahnya, nggak secantik yang saya ceritakan tadi, jaza alaihinna, boleh untuk wanita-wanita yang sudah tua dan mukanya yang tidak cantik ini yaksifna. Yaksifna itu membuka wajhihinna wa kafaihinna, untuk membuka wajahnya dan membuka telapak tangannya. Makanya ada gadis diden namanya. Dulu masa-masa saya kecil bu, itu ada pemuda-pemuda yang menceritakan tentang gadis diden. Tahu gadis diden bu? Dari belakang ini, dari depan den. Namanya gadis diden. Nah, orang-orang yang diden seperti ini sebaiknya membuka. Kenapa? Insya Allah wajahnya yang sudah keriput, insya Allah wajahnya yang tidak cantik tadi tidak menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena fitnah ini datang dari berbagai arah. Ternyata bukan hanya laki-laki yang tertarik, banyak juga nanti perempuan juga bisa tertarik. Jangan salah, karena ada juga kaum Nabi Lut yang senang dengan laki-laki.
laki-laki senang dengan laki-laki, ada namanya lesbian, perempuan senang dengan perempuan. Secara umumnya memang boleh perempuan dengan perempuan itu melihat aurat, yang kecuali apa? Di atas dada sampai ke lutut. Itu di antara perempuan boleh melihatnya, tetapi tidak melihatnya lebih baik. Jangan-jangan nanti perempuan yang lain itu punya penyakit lesbian. Bahaya. Jadi Ibu, masalah cadar, kalau Imam Maliki tidak boleh pakai cadar, Bu. Karena muka mazhab Maliki itu harus dibuka. Karena muka bukan aurat. Ingat Bu, kalau mazhab Hanafi yang muda ditutup pakai cadar, yang tua dibuka. Kalau mazhab Maliki dibuka saja. Karena mazhab Maliki tidak merekomendasikan kepada pengikut dan umatnya untuk membuka wajah, karena wajah bagi mazhab Maliki bukan aurat. Makanya Ibu nggak usah memaksakan diri kalau memang belum siap untuk pakai cadar. Jangan cuma cadar seminggu nggak cadar, seminggu cadar setahun nggak cadar, 2 tahun. Ada saya punya kawan di Facebook awalnya bercadar, terus kemudian nggak bercadar, sekarang jadi pemain musik sampai telanjang bentuknya. Masya Allah. Ini bukan lebih baik, malah justru lebih buruk. Naudzubillah, naudzubillah. Kemudian mazhab Syafi'i itu yang namanya cadar dihukumi sebagian wajib dan sebagian sunnah. Maka kalau jenengan lihat perempuan bercadar, itu bukan mazhabnya Hanafi. Boleh jadi Hanafi karena dia masih muda. Bukan mazhabnya Maliki, tapi mazhabnya justru mazhab Syafi'i. Di Indonesia ini mayoritas mazhabnya Syafi'i, tapi banyak yang nggak pakai cadar. Mungkin ada yang pakai cadar di pesantren-pesantren, yang lainnya tidak pakai cadar. Artinya orang-orang yang pakai cadar itu pengikutnya mazhab Asy-Syafi'i sebagian, karena memang di mazhab Asy-Syafi'i itu sebagian mewajibkan dan sebagian mensunnahkan. Nah, bagi mazhab Hambali hukumnya mubah. Apa Bu mubah? Bu, apa mubah Bu? Bu, boleh. Kalau wajib apa Bu? Harus. Mayuhabu ala fihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang namanya wajib itu bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan dapat dosa. Kebalikan wajib apa Bu? Haram, sunnah. Haram, mayuhabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fihi. Yang namanya haram itu bila dikerjakan dapat dosa, bila ditinggalkan dapat pahala. Terus sunnah, apa sunnah? Ma yuhabu ala fihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yang namanya sunnah itu bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, kebalikan dari sunnah apa Bu? Makruh. Apa makruh? Ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fihi. Yang namanya makruh itu bila ditinggalkan dapat pahala, bila dikerjakan enggak apa-apa. Nah, baru dengan berdiri sendirinya mubah.
la yuhabu wa la yu'aqabu ala tarkihi wa ala fi'lihi. Yang namanya mubah itu tidak dikasih pahala bagi yang meninggalkan atau yang melakukan, tidak dapat hukuman bagi orang yang melakukan ataupun yang meninggalkan. Makanya kalau mazhab Hambali memberikan mubah dalam urusan cadar, maka silakan, boleh bercadar, boleh tidak. Kalau mazhab Syafi'i sebaiknya bercadar. Kalau mazhab Maliki nggak boleh bercadar. Kalau mazhab Hanafi yang muda bercadar, yang sudah tua nggak usah bercadar. Nah, jelas ya Bu ya. Jenengan terserah pilih yang mana. Ini waktunya masih 10 menit lagi. Siapa yang bertanya Ibu? Silakan. Oh ya, monggo. Bu Camat mau bertanya Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya penjelasan yang saya sampaikan tadi yang dari Pak Ustaz, pakai auratnya mengikuti imam yang mana. Tadi saya jawab Ibu Syafi'i bahwasanya Pak Ustaz mulai dari yang ketika waktu sholat atau tidak sholat itu auratnya wajah, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, tadi saya sebutkan batas ini itu sebenarnya memang wajah dan sampai batas telapak tangan. Itu maksud saya tadi ketika sholat itu untuk kehati-hatian menurut mazhab Syafi'i adalah ketika perempuan sholat wajah dan telapak tangan boleh diperlihatkan. Bagian wajah itu hanya wajah saja, berarti kalau dagu ini bukan bagian wajah maka harus ditutup. Nah, ini yang wajah itu hanya mulai tumbuhnya rambut karena tidak pakai dagu. Nah, yang dagu ini bukan wajah sehingga harus ditutupi, hingga kalau rambut tengah di bawahnya harus dikasih dasar lagi. Kemudian ulama-ulama dari mazhab Syafi'i juga memodifikasi mukena agar mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu dengan mukena yang langsung, yang mana di sini ada bagian tangannya, dan ketika tadi batasnya adalah pergelangan tangan. Dan nanti kalau tidak ada kayak cantelan di sini, maka ketika Allah Akbar biasanya turun ke bawah sehingga terlihatlah pergelangan tangannya itu. Maka dimodifikasi dengan adanya cincin sehingga yang bagian sini otomatis tertutup. Ya boleh. Nah, itu untuk kehati-hatian ketika Allah Akbar dia tidak terbuka. Makanya di sini artinya tertutup. Kemudian ketika penjelasannya kalau mazhab Syafi'i ketika waktu sholat itu kan tidak boleh terlihat seluruhnya ya. Maka kalau memakai mukena yang potongan, kita harus hati-hati ketika Allah Akbar dan ketika kita ruku, karena ketika ruku kalau memakai pakaian yang terbuka maka lehernya akan terlihat dari samping, dan itu semuanya harus tertutup seharusnya. Maka disiasati dengan cara ketika sholat semuanya badan itu harus tertutup ketika ruku. Jadi kalau memakai mukena yang potongan maka lehernya tidak akan terlihat, dan ketika Allah Akbar tangannya tidak akan sampai terbuka. Jadi semuanya harus tertutup pada seperti ini. Maka itu tadi untuk mempermudah memakai mukena yang langsungan sehingga kita sholat kita konsentrasi dengan gerakan kita, tidak disibukkan dengan takut terlihat atau tidak aurat kita ketika sholat takut terbuka atau tidak. Itu hanya penyampaian dari kami bahwasanya tadi ketika tidak sholat. Jadi wajah dan telapak tangan, tapi untuk inisiatif tadi makanya pakai yang mukena yang foto panjang itu Pak, yang langsung di sini ada cincinnya sehingga masuk, maka otomatis kalau di sini ada cincinnya kan ini tertutup. Nah, maka seperti itu sehingga ketika Allah Akbar dia tidak akan terlihat. Itu kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Terima kasih, begitu lebih jelasnya dari apa yang kami sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, inilah fikih indahnya.
Imam Syafi'i di dalamnya itu ada Muhammad bin Ali, penulis kitab Hakul Qorib. Di situ menulis bahwa auratun nisa kullu badaniha illa, seluruh badannya kecuali wajhiha illa wajhaha wa kaffaiha batinan wa dhahiran ila ku'ain, sampai ke pergelangan. Padahal di kitab yang lain dari mazhab Syafi'i ini harus tertutup. Ini loh Bu. Jadi di kalangan mazhab Syafi'i sendiri sudah ada perbedaan. Intinya untuk kehati-hatian, benar memang sebaiknya wanita kalau sholat pakai mukena yang langsung. Kalau di perjalanan lupa bawa tadi, contohnya boleh dengan pakaian seperti ini. Pakai apa? Pakai kaos kaki. Jangan lupa bawa kaos kaki. Jangan ninggalin sholat gara-gara nggak bawa kaos kaki. Ikuti mazhab Hanafi. Iya. Jadi nggak usah pening. Kenapa? Kalau kita bertahan di mazhab Syafi'i mati coy. Kenapa? Iya bro, sulit Bu. Contohnya mungkin sering saya sampaikan, kita itu pindah-pindah mazhab. Boleh nggak? Al-intiqal ila mazhab jaiz, boleh Bu. Contoh mazhab Syafi'i, khutbahnya nggak boleh pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Indonesia Bu. Mayoritas orang Indonesia pakai mazhab apa Pak? Syafi'i kan ya Pak. Tapi khutbahnya sini pakai bahasa apa Pak? Bahasa Indonesia. Akhirnya apa? Ketika khutbah di Indonesia ini bukan mazhab Asy-Syafi'i, tapi mengikuti mazhab Hanafi. Kenapa? Karena Hanafi membolehkan khutbah pakai bahasa Indonesia. Mazhab Syafi'i nggak boleh mengakikohkan orang yang sudah mati, nggak boleh mengkurbankan orang yang sudah mati. Tetapi mazhab Hanafi boleh mengkurbankan ibu yang sudah meninggal, mengkurbankan bapak yang sudah meninggal, mengakikohi bapak yang sudah meninggal, mengakikohi anak yang sudah meninggal. Siapa? Mazhab Hanafi. Maka saat kita kurban di Indonesia ini banyak pengikutnya mazhab Hanafi. Jadi itu. Tapi kalau mau konsisten terus ke mazhab Syafi'i juga boleh, lebih bagus. Tapi ingat, Nahdlatul Ulama itu juga bukan hanya berafiliasi kepada satu mazhab, yaitu 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Orang yang enggak kunut jangan disalahkan. Oh itu enggak NU, tidak. Di daerah mana? Di daerah Sleman. Itu saya punya kawan di sana. Nah NU-nya tulen tapi enggak pakai kunut. Jangan bilang oh itu enggak NU, jangan. Kenapa? Kebetulan dia waktu sholat subuhnya itu ikut mazhab Hambali. Jadi yang kunut itu ibu mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Yang enggak kunut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Ini Bu enaknya kalau kita tahu tentang mazhab walaupun sedikit-sedikit. Masih ada waktu 2 menit? Monggo Ibu. Cukup? Baik, kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa karim wa adrim wa akrim ala sayyidina wa maulana Muhammad
wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina ala siratal mustaqim wa najjina minal qawmidh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.